teror rumah angker bekas perampokan. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman saat mengadakan pembuktian di sebuah rumah kosong di pinggiran kota tempat tinggalku. Sebuah rumah panggung yang dibangun begitu kokoh dan mewah. Meski hanya rumah panggung, tapi karena terbuat dari kayu pilihan, jadi kesan wahnya terasa banget di rumah itu. Di bagian depan rumah terpasang spanduk bertuliskan dijual, hubungi 08 sekian-sekian. Sudah sekitar 7 tahun spanduk itu terpasang, tapi sampai sekarang rumah itu tidak pernah laku terjual. Bahkan dijual dengan harga yang sangat murah pun rumah tersebut belum juga ada yang mau beli. Bukannya tanpa alasan, tidak ada yang berani membeli rumah itu. Tapi karena rumah itu dulunya pernah disatroni perampok yang dengan keji telah membantai seisi rumah, kecuali istri pemilik rumah tersebut. Pada saat kejadian, sang suami dan 2 orang anaknya lah yang menjadi korban pembantaian naas tersebut. Beruntung bagi sang istri, entah bagaimana caranya dia bisa melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan berlari meminta tolong ke tetangga. Lalu datanglah para tetangga. Namun para perampok itu sudah berhasil kabur karena memang di belakang rumah tersebut masih merupakan daerah persawahan. Jadi para perampok tersebut dapat dengan mudah melarikan diri. Kotaku pada saat itu geger karena baru kali ini terjadi peristiwa seperti itu. Banyak orang berpendapat kalau ini bukanlah murni perampokan, melainkan lebih kepada pembunuhan berencana. Dan memang betul, saat 2 dari 4 kawanan perampok itu tertangkap, 2 lagi masih buron sampai sekarang. Mereka mengungkapkan jika mereka disuruh untuk membunuh keluarga tersebut karena punya utang yang sampai saat ini belum dibayar-bayar juga, katanya. Setelah kejadian tersebut, banyak masyarakat yang sering ditampaki penampakan-penampakan di sekitaran rumah tersebut. Bahkan para petani yang kebetulan beristirahat di bawah rumah itu pada siang hari sering mendengar derap langkah kaki dari atas rumah serta suara-suara orang yang bercakap-cakap, padahal sudah pasti tidak ada lagi manusia yang menghuni rumah tersebut. Suara kok kadang kalau ngaji kan biasa. Pernah juga ada seorang pengembala ternak itik berniat bermalam di bawah rumah itu, namun kemudian tengah malamnya dia berteriak-teriak minta tolong dan berlari ke arah rumah penduduk. Setelah ditanya, katanya saat berada di bawah rumah itu
dia disamperin banyak makhluk gaib yang berwujud pocong dan kuntilanak. Selain itu, ada juga beberapa warga yang melihat perwujudan dari almarhum pemilik rumah tersebut. Tentu saja, tiap kali melihat itu, mereka cuma bisa mengambil langkah 1000 alias melarikan diri. Tidak sampai di situ saja, di jalan depan rumah itu, tak peduli siang ataupun malam, sering terjadi kecelakaan. Dan sampai saat ini, belum ada yang berhasil selamat untuk menceritakan kecelakaannya. Padahal sudah puluhan kecelakaan terjadi di sana, hingga pada suatu hari kami melakukan pengobatan di sekitar rumah tersebut. Dan kebetulan juga di rumah itu ada kerabat dari keluarga pemilik rumah yang menyaksikan pengobatan kami. Saat pengobatan selesai, beliau menghampiri kami dan meminta kesediaan kami, paling tidak untuk sekedar melihat-lihat rumah tersebut. Tentu saja kami menyanggupinya, karena memang sebenarnya rumah itu ingin kami kunjungi dari dulu. Hanya saja kami tidak tahu sang pemilik rumah tersebut. Jadi kami tidak punya izin untuk memeriksa rumah itu. Singkat cerita, pada malam yang telah kami tentukan, kami yang kala itu berjumlah sekitar 10 orang mengunjungi rumah tersebut. Pak Ahmad menyambut kami dan mengantar kami ke rumah itu. Baru saja pintu pagar depan halaman rumah tersebut terbuka, kami sudah disambut dengan serangan yang sangat besar, yang membuat beberapa dari kami mental, dan akhirnya kami pun saling tindih di depan pintu pagar halaman rumah itu. Beruntung tidak ada yang terluka parah saat itu. Kami pun segera bangkit dan lebih waspada lagi. Akhirnya kami tahu asal dari serangan tersebut. Rupanya di depan tangga rumah itu ada sebuah nisan kecil, dan dari sanalah serangan itu berasal. Dengan menggunakan mata batin, kami dapat melihat kobaran api yang sangat besar dari dalam tanah di tempat nisan itu berada. Saat itu, tim kami bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok di bawah dan satu lagi di atas rumah. Kebetulan saat itu aku memilih untuk ke atas rumah. Saat pintu rumah terbuka, kami langsung berada di kegelapan total. Tapi bukan kegelapan karena tidak ada cahaya, melainkan kegelapan karena kami memasuki dunia lain. Bahkan aku kehilangan teman-temanku, dan menurut penuturan teman-teman yang lain, mereka juga tidak dapat melihat atau menemukan siapapun
di atas rumah. Padahal saat itu aku dan 4 orang temanku naik ke atas rumah itu. Berteriak pun tidak ada gunanya. Di kegelapan itu aku diserang makhluk yang berwujud manusia. Hanya saja tubuhnya sudah hancur dan baunya benar-benar menjijikkan. Aku tahu itu hanya perwujudan saja, namun aku benar-benar tidak bisa menahan perasaan ingin muntah. Jadilah aku tidak bisa meladeni serangan-serangannya. Kondisi itu membuatku kelimpungan dan lebih banyak menghindar karena makhluk itu selalu ingin memelukku. Bisa kalian bayangkan gimana rasanya kalau dipeluk bangkai? Keadaan itu berlangsung kurang lebih 2 jam. Bajuku sudah penuh keringat dan campuran noda darah bangkai dari makhluk tersebut. Untungnya teman-teman yang ada di bawah telah mampu menetralisir dan menawan jin penghuni nisan kecil yang berada di depan tangga rumah tadi. Keadaan pun seketika berubah. Pandanganku sudah jelas lagi, dan ternyata yang ada di hadapanku adalah ketiga temanku yang menemaniku naik ke rumah tadi. Barulah kami sadar jika yang kami hadapi tadi adalah teman sendiri, dan pandangan kami telah dimanipulasi oleh jin jahat penghuni rumah tersebut. Kami pun segera menghampiri teman yang ada di bawah. Dari dialog kami, dari jin yang telah teman kami taklukkan tadi, yang merupakan penguasa tempat tersebut, rupanya rumah itu telah diliputi energi gaib jauh sebelum tragedi pembunuhan keluarga itu terjadi. Dan diketahui juga bahwa nisan kecil itu merupakan tugu penyembahan para penduduk sekitar. Jadi, sebelum dan sesudah musim panen padi, para petani memberi sesajen kepada sang jin. Selain itu, tempat tersebut juga merupakan tempat untuk mencari pesugihan. Ternyata banyak juga orang-orang yang telah mengikuti pesugihan jin tersebut. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kami dapati di rumah itu, karena memang kami baru mengenal lokasi saat subuh sebelum azan berkumandang. Tapi rasanya kepanjangan jika saya ceritakan semuanya. Jin tersebut kami tawan dalam sebuah botol, lalu kami lepaskan di lautan. Tentu saja setelah makhluk itu tobat dan berjanji tidak akan menyesatkan manusia lagi. Cukup sudah cerita hari ini. Saksikan cerita-cerita serum lainnya hanya di Dunia Misteri.